Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sandika Septiansah, NIM 530 2022 0028 dari kelas IATB. Saya di sini akan mempresentasikan UAS mata kuliah Ushul al-Tafsir wa Qawaiduh dengan materi corak penafsiran Adabi Istimai. Salah satu corak tafsir yang muncul pada era modern kontemporer adalah corak tafsir Adabi Istimai. Pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Muhammad Abduh. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Beliau lahir di Mahalat, Nasr, Kabupaten Al-Bukhairah, Mesir pada tahun 1849 Masehi. Beliau bukan dari keluarga tidak berada, namun ayahnya sangat dihormati di desanya. Sedangkan ibunya bernama Junainah binti Utsman Al-Kabir, merupakan seorang janda terpandang dari keturunan Tanta. Tafsir Al-Quran Al-Hakim atau lebih kita kenal dengan tafsir Al-Manar berbeda dengan mufasir sebelumnya. Penafsiran Abduh lebih berorientasi kepada semangat ajaran yang bersifat universal dan menonjolkan aspek hidayah Al-Quran. Abduh menyadari bahwa penafsiran terdahulu tidak memberikan pemecahan terhadap masalah-masalah pada kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, corak tafsir Adabi Istimai menjadi ciri utama dalam tafsir kontemporer yang berbeda dengan karya tafsir sebelumnya. Adabi Istimai terdiri dari dua kata, yaitu Al-Adabi dan Al-Istimai. Kata Adabi dilihat dari bentuknya, merupakan bentuk masdar dari fi'il madhi, aduba. Aduba ya'dubu dub adban, dari sorof grafia, yang berarti sopan santun, berbudi bahasa yang baik atau budi pekerti, tata krama dan sastra. Sedangkan Istimai merupakan bentuk masdar dari fi'il madhi istama'a, yastami'u, istami, istima'an. Kata al-istimai bermakna himpunan, perkumpulan, bertemu dengan, dan menjumpai. Kalimat al-adabi al-istimai merupakan kata majmuk dari dua kata, yaitu adabi dan istimai. Secara etimologi, adabi berarti kesusastraan, yang merupakan bagian dari kajian ilmu gramatika bahasa Arab seperti nahwu, shorof, balaghah. Dengan demikian, adabi berkaitan dengan keindahan bahasa yang digunakan oleh seorang penafsir. Sedangkan pengertian istimai merupakan sosial kemasyarakatan. Kedua tema itu kemudian menjadi hakikat urfiyah dan di kalangan ulama tafsir dan memiliki makna tersendiri yang mengacu kepada suatu karakteristik penafsiran Al-Quran. Sedangkan secara terminologi Al-Adabi Al-Istimai dalam kajian tafsir dijelaskan oleh Al-Farmawi adalah suatu penafsiran Al-Quran dari aspek keindahan redaksinya. Kemudian menyusun penjelasan itu dalam suatu redaksi yang indah dengan menonjolkan aspek hidayah Al-Quran bagi kehidupan masyarakat, serta menghubungkan makna-makna ayat-ayat tersebut dengan hukum-hukum kemasyarakatan dan pembangunan dunia, menggunakan istilah-istilah keilmuan yang rumit. Sementara itu, menurut Muhammad Husain Al-Dhahabi, Al-Adabi Istimai mengandung pengertian suatu penafsiran Al-Quran dengan pertama-tama menunjukkan kecermatan ungkapan bahasanya, dilanjutkan dengan merajut makna-makna yang dimaksud dengan cara yang menarik,
Kemudian dieksplorasikan penerapan nas kitab suci itu dengan realitas sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku dalam masyarakat dan pembangunan dunia. Adapun ciri dari corak adabi istimai adalah penonjolan ketelitian redaksi ayat-ayat Al-Quran, penguraian makna yang dikandung dalam ayat dengan redaksi yang menarik hati, dan adanya upaya untuk menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan hukum-hukum alam yang berlaku dalam masyarakat. Dalam artian lain, bahwa memahami ayat dari segi balaghahnya untuk kemudian difahami sesuai dengan makna yang dimaksud di dalamnya dengan menggunakan bahasa yang mudah difahami dan indah, sehingga Al-Quran dengan mudah difahami oleh umat Islam dari kalangan manapun, bukan hanya dari kalangan ulama, untuk dijadikan sebagai huda linnas. Corak penafsiran tafsir adabi istimai. Yang pertama, memandang bahwa setiap surat merupakan satu kesatuan ayat-ayat mempunyai hubungan yang serasi. Yang kedua, ayat Al-Quran bersifat umum. Yang ketiga, Al-Quran adalah sumber akidah dan hukum. Yang keempat, penggunaan akal secara luas dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Yang kelima, menentang dan memberantas taklid. Dan yang keenam, mengkaitkan interpretasi Al-Quran dengan kehidupan sosial masyarakat. Kelebihan dan kelemahan dari corak tafsir adabi istimai. Pertama, disebabkan tafsir ini berangkat dari semangat bebas dalam menggunakan akal pikiran, maka corak tafsir ini jauh dari pengaruh unsur-unsur fanatisme mazhab-mazhab tertentu, jauh dari pengaruh kisah-kisah Israiliyat, dusta khurafat, serta hadis-hadis dhaif dan maudhu. Yang kedua, tafsir ini tidak mengungkit-ungkit permasalahan yang samar atau mutasyabihat dalam Al-Quran dan tidak membicarakan rincian-rincian juz'iyat. Yang ketiga, tafsir ini mampu mengungkapkan kemukjizatan Al-Quran baik dari segi risalah maupun linguistik dan keindahan bahasanya atau balaghah. Yang keempat, tafsir ini juga mampu menampilkan fenomena keagungan sunatullah dan aturan tata sosial kemasyarakatan yang sekaligus menunjukkan keagungan penciptanya. Sedangkan kelemahan dari corak tafsir adabi istimai, pertama, terlalu bebas dalam mempergunakan akal pikiran sehingga sering mentakwilkan hakikat syariat yang sudah baku dipalingkan ke majas atau bukan hakikat. Yang kedua, dengan porsi kebebasan akal pikirannya itu pula menyebabkan ajaran dan akidah Mu'tazilah memasuki tafsir ini. Yang ketiga, mudah mendhaifkan dan memaudhukan hadis, padahal hadis tersebut berada dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.